sudah mendekati pukul pelaksanaan ibadah, kami kembali mengingatkan untuk memastikan kamera tetap menyala dengan pencahayaan yang cukup dan memastikan untuk mikrofon tetap dimatikan selama ibadah berlangsung. Untuk menjaga suasana ibadah tetap hikmat dan kondusif. Selamat mengikuti rangkaian ibadah Oikumene Kemenkumham. Kiranya kita dapat merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Sabar. Shalom Bapak dan Ibu, mohon izin sebelum kita memulai ibadah Oikumene Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari ini, sebelumnya kita akan bersatu di dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita yang akan dibawakan oleh Bapak Alvin Tambunan. Mohon izin Bapak. Terima kasih, mari kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami senantiasa dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai kebaktian kami di pagi hari ini ya Tuhan. Berkati semua yang bertugas pada kebaktian ini ya Tuhan. Berkati juga Tuhan semua peralatan yang kami pergunakan dalam kebaktian ini Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang belum bisa mengikuti kebaktian di Zoom ini ya Tuhan. Sehingga acara kebaktian kami dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan dan sesuai kehendak-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ibadah kami saat ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Mohon izin Bapak dan Ibu, mari kita angkat satu lagu pujian, Indah Rencana-Mu. Hati menderita dan kita dari awal indah rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu Tuhan, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Ku tak tahu Tuhan,
hati menderita dan ku tak berdaya, tapi ku mengerti. Tuhan, kini Engkau melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Tuhan. Tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk memasuki firman Tuhan. Mari kita angkat lagu ujian Hatiku Percaya. Aku tak melihat jalan-Mu, aku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Oh, harapanku hanya hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Aku tak melihat jalan-Mu, Tuhan. Ini Aku tak melihat jalan-Mu, aku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Harapanku hanya hatiku percaya, Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku Sebelum mendengarkan firman Tuhan, doa firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Daran Pasaribu. Mohon izin Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Abraham Hari Wijanarko, mari kita satukan hati dan pikiran kita, sama-sama berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar Tuhan menuntun kita di dalam mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan yang kita dengarkan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang maha baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu, dan kami tidak bosan-bosannya untuk mengundang kehadiran Bapa di tengah-tengah kami. Kami juga mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami satu demi satu yang telah Bapa berikan kepada semua anak-anak-Mu yang ada pada saat ini. Bapak, pada hari ini kami akan melakukan pertemuan ibadah umat Kristiani keluarga besar Oikumene Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kami lakukan secara virtual. Bapak, kami berdoa dan bermohon kepadamu, kiranya Bapak boleh menuntun dan membimbing, serta mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda dan firman-Mu, dan jadikanlah firman yang nanti akan kami dengar ini menjadi pelita di dalam kehidupan kami, di dalam menjalani hidup dan kehidupan kami di dunia ini. Kiranya Tuhan Allah Bapa menuntun kami agar dapat mendengar firman-Mu dengan baik, dan jadikanlah kami semua menjadi umat-Mu yang terpanggil untuk memperoleh kebahagiaan dengan mendengar dan bertekun melaksanakan firman, sehingga dapat terbangun di dalam diri kami masing-masing kehidupan yang berlandaskan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa melalui hamba-Mu, kami siap mendengarkannya. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mohon izin kepada Bapak Pendeta, Abraham Hari, waktu dan tempat dipersilakan. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Besar Ibu yang sudah menuntun kita dalam doa. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi kurang percaya kepada perkataan-perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Nah, lewat khotbah atau mungkin sharing pada saat siang hari ini, biarlah kita membangun mood kita untuk kita itu betul-betul haus dan lapar akan firman Tuhan. Kenapa kita perlu membangun hidup yang betul-betul bergantung atau berdasar akan firman Tuhan? Nah, saudara harus tahu bahwa cara Tuhan bekerja, cara Tuhan menolong kita, itu adalah lewat firman. Nggak mungkin Tuhan dari surga turun ke bumi, ketemu sama kita, kita pasti mati semuanya. Karena nggak ada yang bisa melihat Tuhan. Pasti mati. Nah, bagaimana Tuhan bekerja, menolong, menyertai kita? Salah satu cara adalah lewat firman-Nya. Penting sekali kita memahami tentang firman Tuhan ini. Waktu Tuhan menciptakan alam semesta, Dia menciptakan dengan firman. Dia melepaskan firman, jadilah terang, dan terang pun jadi. Jadilah cakrawala, jadilah cakrawala. Jadi semuanya diciptakan dengan firman Tuhan, dan semua terakselerasi dengan firman itu. Nah, ayo kita baca bersama-sama di dalam Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dari sisi Tuhan, Dia sudah melepaskan firman kepada kita. Dari sisi Tuhan, Dia sudah memberikan firman-Nya kepada kita, sehingga firman-Nya ini dicatat, dibukukan dalam Alkitab ini yang kita baca setiap hari. Nah, bagaimana firman itu yang sudah dilepaskan Tuhan, yang tidak akan kembali dengan sia-sia, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang dikatakan bahwa kamu tidak akan turun, tapi kamu naik. Kamu akan bertambah kuat, bukan bertambah lemah.
Bagaimana kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu bisa kita alami dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita bisa rest, tidak stres, bersuka cita senantiasa dalam masalah, dalam persoalan. Semuanya itu tergantung seberapa besar kita membangun hidup kita itu berdasarkan firman. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa setiap firman yang dilepaskan oleh mulut Tuhan, bisa lewat hambanya, lewat hamba Tuhan yang ada di rumah Tuhan, itu akan bekerja. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa engkau kuat di dalam Tuhan, maka seharusnya saudara nggak boleh lemah. Saudara kuat. Kenapa kita lemah? Karena firman belum menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, saudara, untuk kita ini bisa menangkap firman dengan baik, yang diperlukan itu adalah iman, percaya. Ayo kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3 ya. Ibrani 11 ayat 3. Agak loncat ini ayatnya, Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3, yang terakhir kalau nggak salah ayatnya. Nggak ada ya? Oke, saya bacakan aja. Saya bacakan ya. Ibrani 11 ayat ketiga dikatakan begini. Karena iman kita mengerti. Jadi ternyata untuk memahami firman itu diperlukan iman. Memang kita belajar Alkitab, membaca Alkitab, itu beda dengan belajar ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita ingin bahwa Alkitab atau firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita, diperlukan iman. Artinya apa? Perkataan yang setuju terhadap firman. Jadi firman bukan untuk dibantah, firman bukan untuk diperdebatkan, tapi firman untuk diimani. Pada saat saudara mengimani firman, disitulah muncul namanya understanding dan knowledge. Pengertian, pemahaman. Karena apa? Pada saat kita percaya kepada firman Tuhan, firman itu kan masuk dalam hati kita. Nah, banyak orang itu ragu terhadap firman. Mari kita membangun kesadaran, setiap kita mendengar firman Tuhan, kita bangun kepercayaan kita kepada firman Tuhan. Tandanya, kalau kita percaya kepada setiap firman Tuhan yang dilepaskan oleh hamba Tuhan, yang kita baca, yang kita renungkan, kita selalu berkata ya dan amin. Pada saat kita berkata ya dan amin, setuju terhadap firman Tuhan, Pak Pendeta, mute-nya tertutup, Pak Pendeta. Ya. Oke. Kita tidak bisa berubah tanpa firman. Mungkin dengan motivasi, dengan membaca buku, tapi tidak kekal. Perubahan yang kekal, perubahan yang permanen adalah perubahan yang disebabkan oleh karena memahami firman. Kita lihat sekali lagi di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Nah, ini sudah sering saya bagikan di Poltekin. Saya bagikan lagi supaya ini saudara paham. Kenapa harus saya ulang-ulang? Karena ini membangun pola, membangun kesadaran bagaimana supaya firman itu betul-betul merubah hidup kita. Dikatakan di sini begini. Sebab itu, dikatakan apa? Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu.
Artinya, sejak kita percaya Yesus, roh kita diperbaharui, tapi jiwa kita masih belum. Jiwa kita masih kotor, jiwa kita masih penuh dengan dengki, jiwa kita masih penuh dengan amarah, kan pikiran, kehendak, perasaan, ya masih banyak kejahatan. Tapi secara roh kita diperbaharui oleh Tuhan. Kita memiliki Roh Kudus, kita menjadi anak, kita memiliki DNA Kristus dalam hidup kita. Tapi pola pikir kita belum dirubah. Bagaimana kita bisa menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan pikiran kita, merubah pikiran kita, hidup kita. Kita lihat di sini ya, saya bacakan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut apa? Firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi firman yang tertanam di hati, untuk firman tertanam di hati itu perlu dengan iman. Kita terima dengan iman, kita percaya. Waktu kita mendengar firman Tuhan, kita berkata, ya Tuhan, amin. Firman itu akan jadi benih masuk dalam hati kita. Dan pada saat firman itu masuk dalam hati kita, ya dengan percaya, dengan perkataan ya dan amin. Kenapa kadang-kadang ada pendeta khotbah kita berkata, ya Tuhan, amin. Itu berarti saudara menerima firman itu dengan iman. Dan saat saudara menerima firman itu dengan iman, firman itu akan masuk dalam hati saudara, tidak melewati pikiran. Banyak orang tidak menerima firman itu dengan iman, dengan ya dan amin. Akibatnya melewati pikiran. Pada saat melewati pikiran, oh ini firman ini tidak masuk. Akhirnya tidak bisa masuk hati. Terpental. Karena apa? Di dalam pikiran kita ini banyak konsep-konsep lama yang sudah terlanjur tertanam dalam pikiran kita, yang dimana itu menghalangi pengenalan kita akan Allah. Nah, supaya benteng-benteng dalam pikiran kita itu bisa diruntuhkan, yang pertama, terima firman itu dengan iman, dengan berkata, ya Tuhan, amin, setuju terhadap firman Tuhan. Itu langsung masuk dalam hati. Nah, kalau firman sudah masuk di dalam hati, maka apa yang terjadi? Roh Kudus akan mengerjakan firman yang dalam hati saudara itu, sehingga pikiran saudara dirubah, pemahaman saudara dirubah. Di situ dikatakan, untuk menyatakan kesalahan, untuk yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi firman yang bisa menyelamatkan jiwa atau firman yang bisa merubah jiwa kita, yang bisa menata jiwa kita, adalah firman yang kita masukkan dalam hati kita. Makanya untuk orang itu bisa berubah hidupnya cuma satu, dengar firman tiap hari. Dengar terus firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang kita dengar itu akan dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga kita punya pemahaman. Mazmur berkata, bila firman-Mu tersingkap, itu memberikan pengertian dan understanding. Memberikan pewahyuan buat kita. Paham, mengerti. Oh ternyata ini tidak boleh. Oh ternyata ini salah. Ternyata akibatnya sangat parah. Dulu, sebelum saya bertobat, saya punya prinsip bahwa berdosa itu enak. Berdosa itu menyenangkan. Tapi setelah saya mengerti, membaca firman, saya mengerti, understanding, ternyata dosa itu tidak enak. Loh, kok bisa, Pak? Contoh. Saya ini bisa disadarkan itu waktu saya membaca peristiwa Daud, waktu awal-awal bertobat. Daud itu pernah berdosa dengan Batseba. Awalnya, Daud itu cuma ingin bersenang-senang dengan Batseba. Tapi pada saat dia bersenang-senang, ternyata bukan hanya bersenang-senang. Ternyata Batsebanya hamil. Pada saat Batseba hamil, Daud, hikmatnya dia yang biasanya dipakai untuk berperang, dipakai untuk melindungi nama baiknya dia. Sehingga istrinya, suaminya Batseba disuruh maju berperang, ditaruh di depan, paling depan. Sehingga apa? Matilah. Dan akibatnya apa? Suaminya mati, Daud akhirnya apa? Mengambil Batseba sebagai istrinya. Dan apa yang terjadi? Daud mengalami musibah luar biasa, anaknya mati.
kerajaannya terpecah. Jadi, orang yang melihat bahwa dosa itu enak, ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa dosa itu tidak enak. Ternyata dosa itu membawa kita lebih jauh dari yang kita inginkan. Membawa sesuatu lebih jauh dari yang kita harapkan. Ini kalau kita ini ngerti firman. Contoh lagi, ada orang itu pinginnya nyopet. Karena tidak punya uang, gitu. Wis nyopet aja atau merampas harta orang aja, enak cepat dapat uang. Ya toh? Apa yang terjadi? Dia melakukan copet. Ketahuanlah dia. Yang dicopet marah, dia akhirnya panik, dibunuhlah yang dicopet. Yang pertama dia cuma mencopet, setelah melakukan pencopetan itu, dia dibawa masuk ke dalam seorang pembunuh. Itu sifat dosa, saudara. Sifat dosa itu membawa kita lebih jauh dari yang kita kira. Seperti Daud, pinginnya bersenang-senang. Waduh, enak ini. Tapi setelah dia melakukan itu, ternyata jauh dibawa lebih dalam lagi. Bukannya senang-senang, tapi pembunuh. Karena kita dibawa lebih jauh dan lebih lama daripada yang kita kira. Lebih lama. Dan apa yang terjadi berikutnya? Mengakibatkan akibatnya lebih buruk lagi daripada yang kita kira. Kalau copet tadi, ya mungkin hukumannya lebih ringan. Tapi kalau pembunuhan, hukumannya lebih parah lagi. Daud pertama mungkin bersenang-senang, nggak ketahuan. Tapi pada saat dia jadi pembunuh, dia mengalami konsekuensi. Anaknya mati, kerajaannya terpecah, Daudnya stres. Ya, kenapa? Karena dosa. Nah, ini semuanya saya bisa pahami pada saat saya baca firman. Oh, ternyata dosa itu tidak enak. Sedangkan pemaknaan dunia, dosa itu enak. Nah, makanya pikiran kita harus dirubah, diperbaharui. Untuk kita bisa paham tadi, ya Ibrani tadi mengatakan bahwa karena iman kita mengerti. Jadi untuk mengerti firman Tuhan tidak perlu macam-macam. Yang pertama cuma hanya dengan iman, yaitu dengan memasukkan firman di dalam hati saudara, tidak melewati pikiran, tapi langsung masuk dalam hati saudara, dan firman yang masuk di dalam hati saudara itu akan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Pikiran, perasaan, kehendak. Kalau saudara ingin hidup saudara itu tenang, tidak takut, tidak khawatir, tidak bimbang, jalannya cuma satu, dengar firman, percaya sungguh-sungguh. Kalau saudara percaya memasukkan firman dalam hati saudara, iya Tuhan aku percaya, aku akan berjalan makin lama makin kuat menghadap Tuhan di Sion. Maka firman itu akan bekerja, saudara. Karena tadi kita belajar di Yesaya 55:11, semua yang difirmankan Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Dia akan bekerja asal firman yang dilepaskan Tuhan itu harus kita masukkan dalam hati kita. Jadi firman itu harus kita imani, kita percayai. Nah, dunia ini kadang-kadang membawa kita untuk tanpa kita sadari untuk tidak percaya kepada firman Tuhan. Kita lebih memilih percaya kepada kekuatan kita sendiri. Mari di tengah-tengah COVID-19 ini yang sudah tahun kedua, ya puji Tuhan kemarin sudah mulai menurun, ya. Kita hidup membangun bergantung kepada firman. Tiap hari dengar firman. Tiap hari baca firman dan katakan ya dan amin. Pada saat saudara mengatakan ya dan amin, firman ini akan menata hidup saudara, membuat saudara menjadi pribadi yang dewasa. Kayak kita lihat di dalam 2 Timotius 3:16. Tadi firman yang diterima dengan iman, ya dan amin, masuk dalam hati, menyelamatkan jiwa kita. Merubah jiwa kita. Nah, di dalam 2 Timotius 3:16, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita ingin, ya perilaku kita berubah. Setiap kita menghadapi masalah kadang-kadang takut. Kalau kita ingin tidak takut, tetapi berani,
Percaya diri, hanya firman yang bisa merubah saudara. Bukan orang lain, bukan sekedar kata-kata positif, tapi firman. Kalau apa? Karena firman yang dilepaskan Tuhan, itu ya dan amin pasti terjadi. Karena alam semesta ini aja diciptakan oleh firman. Nah kalau firman itu kita tangkap dengan sungguh-sungguh, maka firman itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Makanya saudara, firman yang kita tangkap itu akan merubah hidup kita. Dan merubah hidup kita, membuat mindset kita ini jadi berubah. Kalau mindsetnya berubah, perilakunya pasti berubah. Untuk memperbaiki mindset yang paling bagus, paling the best adalah lewat firman. Itulah kasih karunia. Jadi tanpa adanya firman, sukar tidak mungkin orang itu bisa berubah hidupnya. Itulah grace. Saya bisa berubah. Dulu saya ini orangnya minder, ya, tidak percaya diri, kemudian sangat, ya istilahnya tumbuh di kota Surabaya ya, di lingkungan yang kurang bagus. Ya, saya percaya bertumbuh jadi kurang baik. Tapi sejak saya bertobat percaya Yesus, saya menerima firman, mulai hidup saya ditata. Karena apa? Firman yang masuk dalam hati ini berkuasa menyelamatkan jiwa kita, merubah jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Kenapa kadang-kadang kehendak kita ini kok bau buruk? Rubah dengan mendengar firman. Kenapa kok perasaan kita ini mudah cemas, takut, bimbang, semua serba takut? Rubah dengan firman. Hanya firman yang bisa merubah, saudara. Kita lihat lagi di dalam Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi Abraham itu percaya, dan kepercayaan Abraham itu membuat janji Tuhan itu masuk dalam hidupnya Abraham. Saya suka bahasa Inggrisnya. Coba yang ditampilkan bahasa Inggrisnya. Ibadah hukumnya ini. Bahasa Inggrisnya ada? Yang bahasa Inggrisnya? Ada bahasa Inggrisnya? Tidak ada ya? Kalau bahasa Inggris saya bacakan ya. And he had faith in the Lord, and it was put to his account as righteousness. Artinya apa? Put to his account. Jadi pada saat kita itu punya iman, percaya, itu dimasukkan dalam akun kita. Dimasukkan ke dalam hidup kita. Sebagai akun kita, dikreditkan kalau bahasa keuangannya seperti itu. Jadi saat saudara percaya firman, firman itu dilepaskan dalam hidup saudara. Dimasukkan dalam hidup saudara, artinya menjadi bagian saudara. Lambat atau cepat itu akan menjadi kenyataan. Tinggal saudara terus menarik firman. Kalau itu Alkitab itu bicara masalah janji Tuhan, saya percaya sebelum janji Tuhan itu digenapi, maka firman-firman lain itu akan memproses karakter saudara, mindset saudara, sehingga saudara untuk siap mendapatkan janji Tuhan ini. Setelah siap, maka janji Tuhan itu akan datang. Makanya saudara, penting sekali untuk kita itu memasukkan firman setiap hari dalam hidup kita. Sehingga hidup kita ini bisa kokoh. Firman Tuhan itu membuat kita menjadi pribadi yang dewasa. Karena kita ini bisa berubah hanya lewat firman. Dan level saudara akan berbeda saat saudara hidup berdasar firman dan hidup tidak akurat dengan firman. Karena apa? Saudara akan menjadi orang yang dewasa. Kalau dewasa, saudara mendapat kunci kerajaan surga. Kunci-kunci diberikan kepada saudara. Jadi kalau saudara doa tidak perlu minta, bukan itu salah, bukan. Tapi kalau saudara dewasa, terima kunci, saudara tinggal buka kuncinya aja. Karena apa? Saudara dewasa. Menjadi seorang putra. Karena apa? Saudara mengalami perubahan dalam mindset saudara lewat firman. Yang kedua,
firman Tuhan itu menjadi penuntun buat hidup kita. Jujur, di tengah-tengah kondisi yang serba sulit sekarang ini, serba abu-abu, kita butuh tuntunan firman. Firman itu memisahkan, saudara, mana yang benar dan salah itu dengan kuat sekali. Nah, kalau saudara tidak punya firman, maka saudara akan bingung memutuskan mana yang benar, mana yang enggak. Ini uangnya banyak, tapi tidak benar. Ini uangnya sedikit, tapi benar. Pilih yang mana? Kalau saudara nggak kuat dengan firman, saudara akan bimbang. Saudara akan senantiasa memutuskan yang salah. Tapi kalau saudara punya firman, saudara akan memutuskan dengan benar. Ayo kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Mazmur setelah firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Saudara, kalau kita punya firman, itu punya pemahaman yang benar, kita ini bisa bertindak dengan benar. Karena apa? Kita ini seperti punya terang, punya cahaya dalam hidup kita. Ayat sebelahnya lagi, ayat yang Amsal 6:23. Amsal 6:23. Ayo baca sama-sama, tapi nggak usah dinyalakan. Baca di tempat saudara sendiri saja. 1, 2, 3. Karena perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ada 3 di sini. Perintah, ajaran, teguran. Perintah itu pelita. Jadi kalau saudara jalan pakai pelita, itu saudara pasti jalannya itu tidak bisa kencang. Kalau saudara berjalan di suatu hutan yang gelap misalnya, tapi berdasarkan pelita, saudara jalannya tidak akan kencang. Kadang-kadang kita dengar instruksi dari Tuhan itu baik, tapi instruksi itu membuat ya saudara bisa berjalan, tapi apa ya istilahnya? Tidak, pemahaman saudara itu tidak lengkap begitu. Ya, tapi beda dengan ajaran. Ajaran itu cahaya. Seperti saat ini, ya. Cahayanya begitu terang. Dan saat cahaya itu begitu terang, kalau saya itu jalan, lari pun saya bisa karena apa? Semua itu tampak dengan jelas. Daya jangkaunya itu mata saya bisa melihat pandangan itu dengan luas. Kenapa? Karena cahaya. Dan cahaya itu digambarkan seperti ajaran. Ajaran itu seperti cahaya. Jadi kalau saudara menerima pengajaran firman Tuhan setiap hari, saudara itu seperti berjalan, bukan hanya pakai perintah, instruksi dari dalam diri saudara, tapi juga ada ajaran, ada cahaya yang terang, yang menaungi saudara sehingga saudara itu bisa bertindak dengan cepat. Karena saudara punya pengajaran. Pengajaran itu dari mana? Dari firman Tuhan. Jadi, mari milikilah cahaya dalam hidup saudara. Dengan saudara membangun hidup saudara, haus dan lapar akan firman. Haus dan lapar akan firman. Terus Tuhan, aku butuh firman-Mu. Setiap hari jangan lupakan firman. Dunia ini begitu banyak mempengaruhi kita. Lewat media, lewat berita-berita. Saudara, penting sekali kita menyeleksi apa yang saudara dengar hari-hari ini. Kalau saudara harus dihadapkan, harus mendengar berita-berita yang buruk, ya saudara harus tambah lagi mendengar berita-berita yang baik lewat firman. Pada saat saudara mendengar berita-berita yang baik, itu yang akan mempengaruhi saudara. Dunia ini lagi memanifestasikan sesuatu yang lain begitu. Nah, saudara harus memanifestasikan kerajaan Tuhan dalam hidup saudara. Damai sejahtera, sukacita, ya. Kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, semuanya itu termanifestasi kalau orang itu hidup dalam firman. Tapi kalau nggak hidup dalam firman, saudara, sukar sekali kita punya stature yang kuat dan bisa melaksanakan perintah Tuhan dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan itu membuat kita itu dewasa.
pikiran kita diperbaharui, jiwa kita diperbaharui. Pikiran firman Tuhan itu membuat jalan kita itu terang. Kita nggak bimbang, nggak bingung, nggak ragu dalam setiap apa yang kita lakukan. Karena apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah kita dalam keadaan yang sulit, ya. Dalam keadaan yang buntu sekalipun. Selama saudara punya firman, firman itu akan bekerja dalam hidup saudara. Kemarin akhir Juli kemarin, keluarga saya dari keluarga istri itu 7 orang kena COVID. Dari keluarga saya 2 orang kena COVID. Ya semua isoman, ya cuma yang parah mama saya. Mama saya parah karena dia ada komorbid, ya kan? Dimernya tinggi. Saya nggak tahu waktu itu tiba-tiba dapat dikasih kabar bahwa jatuh di kamar mandi, ya toh. Kemudian kita mau bawa ke rumah sakit pemerintah, cuma mama sudah usianya ya lumayan 70 dan waktu itu kesadarannya menurun. Didapatkan keluarga, saya pingin dibawa ke rumah sakit karena penanganannya kan lebih bagus di sana. Cuma takut kecemasan mama saya meningkat karena dia nggak bisa apa-apa. Kecemasannya meningkat, ya bisa terjadi hal tidak diinginkan. Cuma didapatkan akhirnya papa saya dan kakak saya lebih memilih untuk mama dibawa di rumah, dirawat di rumah, pakai dokter online dan ada suster yang berangkat pergi ke rumah sakit tuh menengok mama di rumah. Nah, kondisi yang begitu parah, mama bahkan kesadarannya menurun. Kemudian sama dokter suruh cek, dimernya ternyata di atas 10.000. Sangat tinggi sekali. Dan mama sudah nggak sadar, udah diem gitu aja. Nah, saya melepaskan firman. Saya bilang kakak saya sudah, mama harus dengarkan firman tiap hari. Karena firman itu membuat mama sembuh. Saya tetap dipantau dengan dokter. Sudah, saudara, akhirnya 5 hari, 6 hari diinjeksi, turun jadi 526. Wah, drastis banget. Ya puji Tuhan, sekarang kondisinya membaik. Waktu itu saya lepaskan firman. Setiap hari saya doa bersama keluarga lewat online. Ya, kakak saya sebagai nakesnya, karena sebelumnya dia sudah pernah kena COVID, jadi dia menjadi nakes buat mama. Papa kena COVID juga, tapi badannya strong, kuat, jadi usia 80 tahun. Jadi yang jaga mama, saya bagian memberikan firman, melepaskan firman buat mama. Saya lepaskan firman setiap hari, keadaannya tambah lama tambah baik. Ya, pertama jantungnya ritmenya nggak stabil, macam-macam. Setiap hari saya lepaskan firman. Saya tahu bahwa ada sesuatu di atas fakta, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kita ini dihadapkan sesuatu hal yang butuh namanya tindakan supranatural, butuh namanya intervensi Tuhan. Ya, kita perlu firman yang kuat. Perlu percaya betul terhadap firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang punya firman dalam hidupnya. Nah, setiap hari saya cuma bacakan firman. Pakai WA, telepon keluarga. Tambah lama keadaan mama tambah baik. Sekarang udah sehat, udah sembuh, sudah aktivitas normal. Puji Tuhan, saya masih dikasih umur waktu untuk bersama dengan mama. Ya tugas saya harus melepaskan firman tiap hari sama mama. Supaya mama nggak mungkin ya nunggu mati aja kan. Tapi harus dibawa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah, jadi saudara, firman bukan hanya menuntun hidup kita, tapi firman ternyata juga membawa kita kepada hal-hal yang supernatural. Yang dokter waktu itu mengatakan, waktu itu mau dibawa ke ambulan, dokter mengatakan harapannya tipis. Karena tensinya sudah tinggi sekali, kemudian saturasinya sangat rendah, ya, tidak sadar, sangat tipis sekali harapannya. Tapi saya tahu, saya punya firman. Ini ada fakta, ini ada firman. Dan firman itu di atas fakta. Makanya saudara sekarang ini mungkin mengalami problem yang buruk. Percaya kebenaran.
Ya, ada lagu lama. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Tadi dikatakan semua firman dilepaskan oleh mulut Allah itu akan terjadi. Kalau kita pegang firman itu, ya, firman itu akan masuk di dalam akun kita. Dianggap sebagai suatu kebenaran dan akan terjadi. Dan Roh Kudus akan mengerjakan firman dalam hati saudara itu, membuat saudara tertata dan saudara siap menerima janji Tuhan. Nah, sehingga kita mengalami hal-hal yang supernatural. Ya, saudara mengalami hal natural itu ya tidak apa-apa, bagus. Tapi kita ini orang-orang percaya harus banyak mengalami hal yang supernatural. Suatu saat Yesus lagi datang di suatu pesta yang dimana kehabisan anggur. Dan Yesus hadir di situ. Dan apa yang terjadi? Ada masalah. Masalahnya apa? Ternyata anggurnya habis. Saudara, untuk kita itu bisa menghasilkan anggur yang bagus secara natural, itu perlu waktu yang lama. Dari menanam, memanen, memproses anggurnya menjadi anggur. Bahkan untuk anggur ini menjadi anggur yang manis, itu perlu waktu yang lama. Ya. Yang anggur-anggur yang tambah lama itu kan tambah mahal biasanya ya. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Artinya untuk mendapatkan anggur yang berkualitas yang bagus, itu diperlukan waktu yang sangat lama. Tapi Yesus hanya dengan firman, suruh nyedok air, ngisi tempayan dengan air, suruh bawa ke pemimpin pesta, jadilah air, jadi anggur. Kalau secara natural, itu perlu waktu yang mungkin tahunan. Tapi karena firman, itu juga hanya beberapa menit aja. Kenapa? Firman. Firman membuat kita mengalami hal-hal yang supernatural dalam hidup kita. Alamilah hal-hal yang supernatural dalam hidup. Kadang-kadang kita harus bergerak di dalam dimensi ini. Sehingga ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, dan yang tidak percaya. Karena orang yang percaya kepada firman Tuhan akan dipenuhi dengan hal-hal yang supernatural dalam hidupnya. Pertolongan begitu nyata. Mengalami terjepit, tidak habis akal. Ya. Dihempaskan, tidak binasa. Selalu ada jalan keluar setiap masalah persoalan. Karena apa? Saudara punya janji Tuhan. Saudara punya firman yang saudara pegang. Dan firman itu akan membawa saudara kepada seperti apa yang saudara pegang. Jadi firman yang kita dengar pagi siang hari ini ada 3 hal. Firman membuat kita menjadi dewasa. Firman merubah hidup kita. Firman menuntun hidup kita, membuat kita ini punya namanya cahaya, sehingga kita bisa berjalan dengan mudah menghadapi hari-hari yang jahat ini begitu mudah, menghadapi keadaan yang gelap ini kita ini berjalan dengan kencang bersama dengan Tuhan, penuh dengan confident, nggak ragu-ragu lagi, nggak takut lagi, nggak bimbang, nggak khawatir lagi, tapi penuh kepercayaan karena kita punya firman. Orang benar itu hidup dari firman. Orang benar itu hidup dari firman yang keluar dari perkataan Tuhan, lewat hambanya Tuhan, lewat apa yang kita baca, lewat apa yang kita dengar. Hari ini bangun hidup kekristenan kita dari banyak mendengar dengan firman Tuhan. Kalau sudah memulai hari ini dengan mendengar firman Tuhan lebih banyak lagi, saya percaya keadaan saudara setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, semakin hari semakin baik. Kau berkata, aku dulu muda, sekarang menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar itu meminta-minta. Pengalamannya Daud itu. Orang benar itu adalah orang yang hidupnya dituntun oleh firman. Jadi dikatakan bahwa firman itu mendidik orang dalam kebenaran. Orang kalau ada firman, hidupnya benar. Karena mindset-nya benar, tindakannya benar. Kalau tindakannya benar, hidupnya tidak akan meminta-minta. Hidupnya pasti akan terus naik. Tidak akan pernah lemah, tambah hari tambah kuat, tambah hari tambah strong, tambah hari tambah cinta Yesus. Amin, teman-teman semua. Itu yang bisa saya bagi siang hari ini. Semoga firman yang kita dengar ini bisa menguatkan setiap kita, membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya akan tuntun doa sebentar supaya firman ini terpatrai dalam hidup kita. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman yang cukup singkat kepada teman-teman kami semuanya. PDO Kumene pada saat siang hari ini
Materaikan firman-Mu dalam setiap hati mereka, Tuhan. Biarlah firman ini masuk di dalam hati mereka. Sehingga merubah jiwa mereka, menyelamatkan jiwa mereka yang gundah gulana, jiwa mereka yang penuh ketakutan, jiwa mereka yang penuh dengan pemikiran yang tidak selaras dengan firman, boleh dirubah selaras dengan firman Tuhan. Dan kami percaya hidup mereka semakin hari semakin baik dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya kembalikan. Siap. Terima kasih kepada Bapak Pendeta atas firman yang boleh dibagikan, kiranya dapat dijalani di kehidupan masing-masing. Mohon izin untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian, Walau Seribu Rebah. Tiada pernah ku ragukan, ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Walau seribu rebah di sisiku Tuhan, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau seribu rebah di sisiku, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Sikapku, walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Aku goyah Tuhan, kakakku goyah, sebab Yesus sertaku. Mohon izin untuk selanjutnya, ibadah kita sudah mau selesai, tapi tidak cepat cita-cita. Mohon izin Bapak untuk menutup ibadah pada hari ini, doa syafaat dan berkat serta doa penutup akan dibawakan Bapak Pendeta kepada Bapak Pendeta Abraham Ari. Persilahkan. Mari kita satukan hati kita bersama-sama dalam doa.
Tuhan, kami berdoa untuk seluruh teman-teman kami yang hadir pada saat siang hari ini. Kami percaya kalau mereka mengalami pergumulan hari-hari ini, biarlah mereka mengalami pertolongan daripada Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi mereka, memberikan hikmat kepada mereka. Buat teman-teman yang mungkin ada masalah, ada persoalan, entah apapun masalah mereka, kami percaya Tuhan, kekuatan Tuhan ada bersama dengan setiap mereka semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk persetujuan doa di setiap yang di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kami percaya semuanya Tuhan berkati setiap pengurus yang ada, setiap teman-teman kami yang mereka beribadah. Kami percaya Tuhan senantiasa melawat mereka, Tuhan menjamah mereka, menolong mereka, memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, jadikan kami orang-orang yang betul-betul jadi teladan, bersinar di tengah-tengah lingkungan kami semuanya, menjadi berkat Tuhan, menjadi terang dan menjadi garam dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap teman-teman semua pengurus yang ada, berikan kesehatan untuk mereka bersama-sama Tuhan, membawa teman-teman kami semuanya lebih dekat dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jajaran dari pusat, menengah, sampai daerah-daerah. Tuhan berkati mereka semuanya di dalam nama Yesus. Tuhan, kalau mereka bekerja, kami percaya mereka bekerja bersama dengan Tuhan. Mereka bekerja dengan hikmat Tuhan. Juga untuk teman-teman yang masih belajar, kami percaya Tuhan juga berikan hikmat untuk menyelesaikan dengan hasil yang terbaik. Kalau mungkin ke depan mungkin ada pertemuan offline segala macamnya, kami percaya Tuhan juga lindungi setiap kami semuanya. Semuanya sehat, semuanya diberkati, semuanya Tuhan dibebaskan dari sakit penyakit dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa kasih dan damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kami semuanya pada saat siang hari ini. Dan kami berdoa khusus kalau ada keluarga-keluarga yang mungkin sakit, Tuhan, kami percaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan setiap mereka. Kami percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Bilur-bilur sudah menyembuhkan setiap mereka semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan berakhir, hamba-Mu mewakili setiap teman-teman kami semuanya, dimanapun mereka berada, untuk memohonkan berkat buat setiap mereka semuanya. Mari kita buka tangan kita. Saya akan mewakili saudara memohonkan berkat turun atas setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Hamba memohonkan berkat buat teman-teman kami yang hadir pada ibadah pada saat siang hari ini. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih yang tidak pernah berkesudahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan wibawa Roh Kudus menyertai, memimpin, memberkati kita mulai saat ini, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Saya kembalikan ke pembawa acara. Shalom, MC nggak kedengar suaranya? Siap Ibu, mohon izin. Ya. Siap. Mohon izin, terima kasih kepada Pak Pendeta Abraham Ari dan juga petugas yang sudah bertugas untuk menjalankan ibadah pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Sorta Delima Lumban Tobing selaku Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah DKI Jakarta untuk berkenan menyampaikan satu kesempatan kata-kata kepada umat Kristiani yang tergabung dalam ibadah pada siang hari ini. Kepada Ibu Sorta Tobing, kami persilakan. Izin Ibu. Baik, terima kasih MC. Shalom. Shalom, selamat siang. Salam kasih dan sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Oikumene Kemenkumham RI, Bapak
Roni Sompi beserta seluruh pengurus yang berada di pusat, dan Bapak Ibu yang kami hormati, para senior kami, para pembina, penasehat, dan juga yang terhormat dan yang utama Bapak Abraham Ari selaku pendeta yang menyampaikan khotbah pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu para pejabat tinggi Pratama, Pak Dahlan Pasaribu, Ibu Pramela, saya lihat juga Pak Haru, lalu ada Bapak Ibu Kakanwil Gorontalo, Bapak Hantor, Bu Mercy Kakanwil NTT, dan semua teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada siang hari ini kita kembali dapat mengadakan bersekutu melalui layar Zoom ini dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali yang hadir, banyak sekali yang partisipasi, 270 lebih. Kita bersyukur itu semua dimungkinkan karena Tuhan Yesus sangat baik dan selalu baik setia bagi anak-anaknya. Di tengah pandemi dan kondisi yang terbatas secara logika kita, tetapi ternyata di balik ini ada rencana baik dari Tuhan kita, Bapa kita yang baik, sehingga persekutuan kita di layar Zoom ini lebih banyak yang terlibat, lebih banyak yang berpartisipasi, lebih banyak yang menerima berkat firman, memuji Tuhan, ya. Tidak pernah kita bayangkan kita bisa bersama-sama bersekutu seperti ini, ya. Semua itu karena dunia boleh sedih, tetapi anak-anak Tuhan malah bersyukur bisa kita beribadah seperti ini. Haleluya, amin. Terima kasih juga kepada penyelenggara. Kali ini penyelenggaranya adalah Poltekim di BPSDM. Tapi pesan dari Pak Ketua, Pak Roni Sompi, kiranya di pertemuan-pertemuan berikutnya penyelenggaranya kita secara bergantian, baik di pusat maupun di kanwil-kanwil daerah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya juga menyampaikan bahwa hari ini siokianya pada tanggal 7 September yang lalu kita merayakan hari ulang tahun Oikumene Kemenkumham RI yang ke-26. Saya ingat terakhir 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, ya, saya masih meniup lilin untuk ulang tahun Oikumene Kemenkumham Republik Indonesia karena lahir September 1995. Tetapi 3 tahun yang lalu pengurus Oikumene yang sangat kita kasihi, Pak Chandra Siregar, telah meninggalkan kita, telah dipanggil Tuhan, sehingga saya mendengar perayaan-perayaan itu, apalagi juga dengan pandemi, belum sempat kita merayakan ulang tahun Oikumene kembali. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita kembali bisa mengucap syukur untuk acara khusus ulang tahun Oikumene ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan adalah Panitia Natal Kemenkumham tahun 2021 sudah dibentuk kemarin. Pak Daulat Silitonga sebagai ketua umumnya sudah memberikan kata sambutan dan kita menghadap Pak Menteri, lalu Bapak meminta yang berpartisipasi mengisi pujian juga dari daerah ikut berpartisipasi berupa kur, dan lagunya itu dikompetisikan, ya, dikompetisikan, lalu nanti yang terbaik lah yang dimunculkan di saat hari perayaan Natal. Demikian harapan kami, Bapak Ibu dengan sukacita dan memuji Tuhan nantinya akan mengirimkan rekaman-rekaman suara yang terbaiknya untuk memuliakan nama Tuhan, dan nanti akan ditampilkan untuk kita saksikan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Biarlah anak-anak Tuhan bersemangat seperti firman Tuhan yang tadi disampaikan. Tuhan akan melalui firman Tuhan akan membuat kita semakin kagum, semakin mengasihi dan jadi berkat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan Shalom Alaihim. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Sorta Lumantobing atas kata sambutan yang diberikan. Untuk acara selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu pimpinan tinggi untuk
dapat memberikan informasi atau pengarahan kepada setiap umat Kristiani yang bergabung dalam ibadah pada siang hari ini. Mohon izin Bapak dan Ibu, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas partisipasi. Siap? Siap, Ibu. Mohon izin. Baik, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Aroni Esopi selaku Ketua Okumene Kementerian Hukum dan HAM, dan juga dapat hadir di sini penasihat kami Bapak Harutan Tomo, Pak Sabta Tobi, dan juga teman-teman kami yang tergabung di dalam tim Okumene Kementerian Hukum dan HAM. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kalau sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita dimampukan untuk bisa bergabung walaupun di tengah pandemi COVID secara virtual. Secara virtual artinya bukan berarti memutuskan hubungan kita untuk bisa kita bergabung di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah setiap minggunya di virtual ini. Namun pelaksanaan ibadah virtual ini perlu kami sampaikan juga bagaimana menyikapinya. Nanti tindak lanjut kita akan mengadakan perayaan Natal yang direncanakan dan diagendakan bagaimana disampaikan oleh Ibu Sorta selaku Kadismin DKI Jaya, bahwa pelaksanaan ibadah Natal nanti akan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2021, tepatnya itu adalah hari 2022, tepatnya itu adalah hari Sabtu, dan kami menginginkan partisipasi dari seluruh teman-teman yang tergabung di dalam ibadah Okumene Kementerian Hukum dan HAM untuk bersama-sama bisa mengisi acara nanti. Acaranya nanti akan bersifat itu adalah langsung live streaming, akan dilaksanakan langsung dari Kementerian Hukum dan HAM yang tepatnya ada di pusat daerah Rasuna Said. Lalu kemudian akan disaksikan secara langsung, secara virtual dengan teman-teman kita, sahabat kita di seluruh Indonesia. Kami mohon kesediaan dari teman-teman semua adalah bagaimana kegiatan Natal ini yang sempat 1 tahun kemarin itu tidak terlaksana. Namun situasi memang tidak bisa memungkinkan kita pada saat itu karena kita masih dihentakkan dengan situasi COVID yang memang tiba-tiba melanda kita, tapi ini bukan kita saja, seluruh dunia. Nah, untuk itu kita mencoba untuk berdamai dengan keadaan situasi saat ini. Sehingga kami mengajak peran serta dari teman-teman di seluruh Indonesia memulai untuk kita bisa berdamai dengan situasi yang tidak mengenakan ini, sehingga tetap kita bersandar tetap di dalam nama Tuhan Yesus untuk bisa beribadah. Untuk itu kami minta nanti memang pada saat ini selaku Ketua Pelaksana Natal Okumene hari ini Bapak Daulat Silitonga sudah bersama-sama dengan Ibu Sekretaris juga dengan kami semua menentukan siapa koordinator di dalam pelaksanaan kegiatan dan mensukseskan acara Okumene Kementerian Hukum dan HAM. Nah, untuk sebagaimana tadi saran dari Ibu Sekretaris, sebagaimana pelaksanaan nanti kegiatan Natal Okumene, tidak ada salahnya juga kita nanti bagaimana bisa mengikutsertakan teman-teman di seluruh Indonesia untuk bisa dikompetisikan seperti apa sih nanti pengisian acara nanti, lalu kemudian nanti inilah yang menjadikan yang terbaik untuk bisa ditampilkan pada acara virtual nanti. Terima kasih untuk adik-adik kami Taruna dan Taruni Polteknik dan Polteknik yang hadir pada acara Okumene ini. Dan untuk agenda selanjutnya di minggu depan kami mendapatkan kabar baik juga dari kami Jayapura akan mengisi acara Okumene ini. Kami minta peran serta sama teman-teman berperan aktif untuk saling mencari informasi dan kami juga akan men-share terkait dengan undangan pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih Bapak dan Ibu semua, dan
kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih karunia Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kasih kepada anak-anak Tuhan yang tergabung di dalam gabungan Ekumenik Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih kepada Ibu Pramela karena sudah memberikan arahan bagi kami. Mohon izin untuk terakhir kalinya, marilah kita selaku insan-insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tergabung dalam Oikumene Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, panjatkan syukur karena Oikumene kita sudah berulang tahun ke yang 26. Biarlah Tuhan selalu menjaga, melindungi dan memberikan pengharapan kepada kita agar selalu terselenggara acara-acara baik yang mana memuliakan dan meninggikan Tuhan, dan selalu berada pada jalannya Tuhan. Mohon izin pada Bapak dan Ibu, tiba akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara ibadah pada siang hari ini. Kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, terima kasih sudah berkenan hadir untuk mengikuti ibadah pada hari yang penuh sukacita ini. Gerak Panitia mengucapkan terima kasih untuk pelaksanaan ibadah dan juga terkhusus kepada Bapak Roni Franky Sumpi selaku Ketua Oikumene Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, juga para pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena telah hadir untuk mengikuti kegiatan ibadah pada hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan meskipun dalam masa-masa berat ini selalu diberikan bimbingan dan penghiburan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, terima kasih. Shalom, terima kasih. Shalom, terima Tuhan memberkati. kasih. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Shalom.